modul atau konsep kerja Webpack ya. Seperti kita ketahui bahwa teman-teman harapannya jadi paham dulu beberapa konsep di dalam Webpack itu. Sebenarnya di coding tuh udah ada modul mengenai Webpack itu ada namanya kayak entry point, terus output, terus ada namanya loader atau terus ada namanya plugin dan juga mode ya. Itu merupakan konsep-konsep yang perlu teman-teman pahami ketika apa namanya menggunakan yang namanya modul bundler Webpack. Oke, konsep yang pertama kita akan tahu dulu nih apa yang namanya entry point ya. Jadi entry point itu merupakan modul yang digunakan untuk sebagai alur utama yang dipakai apa namanya yang konfigurasi file pertama yang digunakan oleh Webpack itu. Kalau di sini kita bisa mudah saja menggunakan entry point, modul, export, terus, entry point-nya alamat, folder name-nya, apa, terus, diketik aja bahwa misal, di src atau, file alamat, folder yang lain gitu ya. Nanti, ditulis di dalam, entry point ini. Kemudian yang kedua, sorry, sebelum sebelum itu kita tahu bahwa, dependency graph atau entry point ini menandakan bahwa semua file-file, JS atau, JS konfigurasi itu bisa dibundle ke dalam, satu file JavaScript ya. Misal ada namanya club, JS atau, club item atau data source atau club list atau sort bar gitu ya. Itu semua Webpack akan membundle dalam, entry point yang namanya, bundle.js. Kalau, di sini ini, output dari, hasil dari bundle ini akan ditaruh, ke dalam, file yang sudah dikonfigurasi ini ya. Misal kalau di sini filenya bundle maka akan ditaruh ke dalam, file, bundle, JS ini. Oke, kemudian ada yang namanya, output ya teman-teman. Jadi selain entry itu, selain entry point filenya, juga dibutuhkan, output ya. Jadi Webpack itu harus, memproses hasil, dari bundler file-file JS itu ke dalam sebuah output. Nah, outputnya ini kita bisa tentukan, di dalam folder atau, file apa. Kalau sesuai slide bahwa output ini merupakan, di path yang namanya folder disk, terus, file name-nya, bisa apa aja kalau sesuai, konfigurasi teman-teman, bisa, main.js atau, index atau bundle.js yaitu, nanti sesuai konfigurasi teman-teman, bahwa, output ini, akan dipakai ketika nantinya hasil bundle yang kita, deliver gitu. Oke, yang kedua, tentunya, Webpack itu secara default, dia itu hanya membundler yang namanya, file, JavaScript sama file JSON ya. Dia itu tidak bisa, membundle, file-file selain itu, gitu. Makanya dibutuhkan, loader nih, atau, tools, loader untuk membantu Webpack memproses, berbagai macam file yang tidak support gitu ya. Bisa bisa berupa file CSS atau, file, font gitu ya, atau, image apapun. Nanti, loader ini akan memproses, bundle, membantu memasukkan ke dalam, dependency graph-nya, Webpack. Kalau di gambar ini, kita tahu bahwa untuk, modul ini teman-teman cukup, menuliskan, rules-nya apa, terus, tesnya itu, CSS gitu ya. Kalau nanti tesnya di sini ada, loader atau bubble loader atau TypeScript itu nanti bisa dituliskan, tesnya apa, terus, use-nya, kalau sesuai, apa namanya, konfigurasi teman-teman bahwa nanti akan menggunakan style loader atau CSS, loader gitu ya. Oke, kemudian, hasil dari konfigurasi ini, nanti akan memperoleh, output yang namanya, bundle.js.
Terus yang keempat, ada yang namanya, plugin. Jadi konsep keempat ini, teman-teman perlu tahu bahwa plugin ini tuh merupakan, fitur-fitur untuk, bisa membantu proses Webpack itu bisa lebih, cepat. Misal kayak, bundle optimization ya, terus, untuk asset management atau injection penggunaan, environment and variable seperti penggunaan token key atau di dalam, ENV yang lain gitu. Kalau HTML Webpack plugin ini adalah untuk, menentukan file hasil, bundler ini ke dalam, eee, template yang dipakai gitu. Kayak misal teman-teman, menggunakan, tidak di folder lain nih atau, file lain, teman-teman bisa mengubah konfigurasi HTML Webpack plugin ini sesuai, konfigurasi teman-teman yang inginkan gitu. Oke, jadi sekilas itu aja untuk yang, plugin. Selanjutnya adalah ada namanya, mode ya. Kalau ada 3 tahapan, maksudnya ada 3 kriteria, ada mode development, mode production, atau all none. Secara default, Webpack itu menggunakan, mode production ya, teman-teman. Jadi memang, kalau perbedaannya apa sih kalau development sama production? Kalau, di development kita bisa memakai, berbagai, config tambahan seperti kayak, aturan mengenai, catch atau, animasi ya atau relay gitu. Itu tujuannya untuk, mempercepat proses, build selama pengembangan ya, karena yang namanya juga mode, development. Kalau production ini nanti akan, digunakan untuk ke dalam mode production gitu. Oke, jadi ini merupakan, struktur, konfigurasi, teman-teman kalau, Webpack yang dipakai. Yang pertama kita, define dulu, cons atau, cons-nya HTML Web Plugin, terus, menuliskan script, bagian modul export ya. Ditentukan apakah, modenya itu production atau, development, terus kemudian, entry ini digunakan untuk, menaruh atau, konfigurasi awal, Webpack. Jadi selanjutnya ada namanya, output ya. Output ini hasil dari, bundle yang sudah, bundle oleh Webpack. Kalau file name-nya nanti bisa, apa aja. Terus kemudian misal ada tambahan, modul atau CSS modul, jadi nulisnya gampang banget. Jadi tinggal, keyword modul, terus, rules, terus, test-nya atau CSS-nya apa aja, terus, use-nya atau style. Kalau di sini satu, misal Babel loader, nanti ditulis, Babel loader. Kalau kalau TS nanti bisa di TS developer gitu. Terus kemudian ada yang namanya, plugin ya. Plugin ini digunakan untuk, hasil dari HTML yang, sudah hasil, bundle-nya, jadi template-nya bisa teman-teman ubah, di sini, bisa dipakai, apa aja gitu ya, atau, src index HTML gitu. Jadi teman-teman bebas untuk menentukan, file mana. Kira-kira, teman-teman, biasanya memakai plugin apa ya kira-kira ya? Ada yang bisa bantu, chat atau Resen, kebutuhan, plugin, HTML web plugin? Oke, biasanya sih, HTML web plugin atau, clean webpack plugin. Oke, nanti kita akan, live demo setelah, ini ya. Jadi untuk, konfigurasi, terus, penggunaan, fetch, API, bagaimana menaruh, token di dalam, ENV gitu ya. Oke, sebelum kita live demo, oke kita akan break dulu ya teman-teman ya.